Nah, ini case yang paling sering terjadi, salah satunya. Pasti banyak banget di antara kamu yang punya laptop dengan prosesor high-end, tapi ngerasanya lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel Ampas. Dalam keseharian saya di Ampas, saya sering banget dapat pertanyaan, laptop yang gimana sih kalau orang di laptop tuh yang cocok yang gimana buat mereka, dan saya sering banget harus ngejelasin beberapa faktor yang sangat penting untuk mereka milih laptop. Nah, biasanya ini untuk orang yang pakai laptopnya untuk kerja harian ataupun ya berbagai macam sih, kebutuhannya kan macam beda-beda ya. Tapi menurut saya ada 3 faktor yang benar-benar benar-benar butuh dipahami dalam memilih sebuah laptop atau sebuah PC yang kamu bakal pakai untuk keseharian kamu. Kalau menurut saya itu adalah hubungan antara prosesor, RAM, sama storage. Nah, kalau storage itu macam-macam ya, ada SSD atau HDD. Nah, jadi di video kali ini saya bakal jelasin hubungan 3 hal ini pakai analogi supaya gampang banget, lebih gampang, lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah dipahami. Kenapa ketika kamu memilih prosesor yang ini atau memilih RAM yang ini atau memilih storage yang antara SSD atau HDD itu pengaruhnya seperti apa. Nah, oke. Paling gampang saya akan jelasin bagi 3 hal ini jadi sebuah analogi sederhana mengenai sebuah produksi. Nah, produksi, jadi kalau dalam proses produksi, saya bisa ibaratkan prosesor itu kayak pabrik. Jadi di pabrik, RAM itu seperti jalanan yang menghubungkan pabrik sama storage. Nah, storage ini mau SSD, mau HDD, intinya yang dipakai untuk nyimpen data kalian, yang dipakai untuk nyimpen sistem operasi kalian, itu kita ibaratkan sama gudang. Jadi kita udah punya 3 hal ini, yaitu prosesor atau pabrik, jalanan, RAM atau jalanannya, dan storage atau gudangnya. Nah, kemampuan 3 variabel ini sangat mempengaruhi bagaimana proses laptop kalian atau PC kalian berjalan. Gimana dia bisa bekerja dengan cepat atau enggak. Karena kalau ini nggak bersinergi, dia biasanya akan ada masalah. Nah, jadi gini, saya kasih analogi sederhana, misal prosesor lagi. Taruhlah kalian punya laptop, ini banyak banget yang klien saya yang ngalamin. Jadi di Ampas itu saya juga terima untuk servis. Kita punya program namanya PC, kita servis bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Tapi kita nggak kirim satelit, ini bukan dukan. Ya, servis kita bisa remote atau bisa langsung dikirim ke sini. Biasanya kita servis dan kita bisa kita optimis atau kita format laptopnya atau PC-nya supaya lebih mumpuni untuk dipakai sehari-hari. Nah, ini case yang paling sering terjadi, salah satunya. Pasti banyak banget di antara kamu yang punya laptop dengan prosesor high-end tapi ngerasanya lambat. Misalnya prosesornya udah golongan i deh atau Ryzen. Kalau sekarang AMD pakai Ryzen, kalau kamu pakai Intel pakai golongan i, mau i3, i5, i7 atau Ryzen 3, 4, 5, whatever. Pokoknya anggap aja prosesor kamu udah high-end. Tapi ketika kamu pakai laptop kamu atau PC kamu, kok kamu rasanya lambat? Kok kamu ngerasanya ini nggak asik gitu, nggak oke untuk dipakai? Kok untuk tes sederhana aja, simple test kayak untuk browsing dan lain-lain, kok dia nggak oke gitu. Nah, saya akan jelasin di sini. Kita ibaratkan prosesor tadi kayak pabrik. Pabriknya ini udah high-end. Pabriknya itu punya kapasitas produksi yang sangat luar biasa. Taruhlah dia bisa processing sebuah bahan mentah sampai jadi produk yang bisa dijual. Kalau bisa dijual itu cuma butuh waktu 1 menit. Oke, itu prosesor yang high end. Kalau prosesornya yang lemah-lemah ya, yang standar-standar, yang low end, ya anggap aja lah dia untuk ngerjain satu itu ya sekitar 30 menit atau bisa jadi 1 jam 2 jam ya kalau yang udah low banget. Tapi intinya gitu. Jadi kalau prosesor kalian high end, kok kenapa nggak bisa? Nah, ini saya jelasin di sini. Prosesor pabriknya udah oke, dia bisa processing dengan sangat cepat. Jadi barang masuk 1 menit udah jadi. Masalahnya adalah RAM. Kita bahas RAM-nya dulu. RAM itu adalah jalur distribusi yang dipakai
untuk menghubungkan si pabrik ini sama storage atau gudang. Nah, jadi prosesornya pabriknya udah cepat, tapi jalanan yang dipakai untuk distribusi itu kecil. Kita ngomong kecil dulu. Kecil, jadi misal tadi prosesor udah i7, tapi RAM-nya cuma 4 GB. RAM-nya cuma 4 GB, jadi dia bakal lambat tuh. Jadi untuk proses barang yang sampai ke prosesor ini, ke pabrik ini, dari gudang ke pabrik itu bakal lambat. Karena kenapa? Jalanannya kecil. Jadi dalam sekali minta, misal gini, pabrik butuh barangnya untuk diproses 1 ton. Tapi karena jalanannya kecil, dia cuma bisa kirim sekali kirimnya, taruhlah nggak salah, ya cuma 50 kilo. Itu akan jadi sangat lambat. Jadinya apa yang terjadi? Bottleneck. Jadi bahan mentah yang diminta sama pabrik ini nyampainya lambat, bukan karena taruh RAM-nya cepat gitu, udah pakai 3200 MHz atau 4000 MHz, tapi cuma 4 GB karena jalanannya sempit, jalur distribusinya sempit. Jadi dia mau kirim, ya udah, wah ada minta nih 1 ton, dikirim dulu 50 kilo. Akhirnya taruhlah dia harusnya si pabrik ini bisa processing 1 ton itu dalam waktu 1 menit, langsung jadi barang jadi. Tapi karena dikirimnya cuma 50 kilo, ya diprosesnya 50 kilo. Akhirnya apa yang terjadi ya? Harusnya tadinya 1 menit selesai, jadi taruh 1 ton bagi 50 kilo. Kira-kira gitu, analoginya gitu. Proses kerjanya nggak persis banget kayak gitu, tapi ini analogi yang mempermudah kalian untuk memahami gimana sih prosesnya. Nah, jadi itu satu faktor. Jadi kalau sekarang kalian punya laptop atau komputer yang udah pakai prosesor high end tapi ngerasa lambat, bisa jadi itu salah satu faktornya. Itu kalau dapetnya cuma 1. Faktor berikutnya adalah, ini juga sering kejadian. Jadi udah prosesornya i7, RAM-nya cuma 4 GB. Ada loh, ada yang RAM atau cuma 8 GB. Lumayan gede, tapi ya sebelah untuk i7 bisa lebih dari itu. Taruh RAM-nya cuma 4 GB, dan ditambah lagi gudangnya. Nah, tadi kita udah ngomongin pabrik, kita ngomongin jalanan, ngomong pabrik sama gudang, dan gudangnya. Gudangnya atau storage-nya masih pakai HDD, belum SSD. Ini saya kasih sedikit pencerahan. Jadi gampang gini, ada HDD, ada SSD SATA yang bentuknya kayak HDD, coloknya di tempat HDD, ada SSD SATA M.2, dan ada SSD NVMe, dia M.2 juga. Nah ini levelnya beda. Kalau HDD, hard disk, dia bisa dia punya kecepatannya, read-nya, write-nya sekitar paling sekitar 80 sampai 100. Ada berapa yang 130 MB per second, tapi rata-rata di 80 sampai 100 MB per second. Kalau kamu pakai SSD yang HDD 2,5 inch, SSD SATA yang biasa, dia sekitar 400 sampai 500 MB per second. Biasanya sih itu 300 sampai 500 dah. Kalau pakai SSD SATA yang M.2, ya kecepatannya sama, mirip-mirip di angka segitu, 500, rata-rata di 500. Kamu bisa dapetin yang SSD M.2 SATA yang sampai 1200 MB per second, but it's rare. Itu jarang banget dan harganya pasti mahal. Kalau saya mendingan ambil NVMe gitu. NVMe ini agak ini yang paling oke. NVMe itu biasanya rata-rata kecepatannya di angkanya sekitar 1000 sampai sekarang udah ada yang berapa ya? 4000 MB per second. Jadi kecepatan dari storage yang hard disk sampai NVMe ini bisa 40 kali lipat bedanya. Nah, itu tadi sekilas-sekilasnya aja. Sekarang kita analogikan ini jadi gudang. Kalau saya analogikan gudangnya itu kalau yang kita bagi dua aja, yang kecepatannya tinggi atau yang rendah. Jadi misal kalau kita taruh SSD SATA sampai itu saya masukin kecepatan rendah karena untuk tahun ini menurut saya itu udah cukup, udah lumayan rendah. SSD SATA sama HDD itu anggap aja sebuah gudang konvensional, tapi kalau udah pakai NVMe itu gudang yang high tech. Perbedaannya gini, analogi gini. Kalau gudang konvensional gini, Pak, saya pengen barang A, saya disuruh ngambil barang A dari pabrik sekian 1 ton. Nah, yang terima kasir, bukan kasir, kok kasir sih? Yang terimanya ini bagian front office-nya. Sebentar ya Pak, sampai duduk dulu, saya cek dulu. Dia buka lembaran, ini sebentar loh, tolong ambilin
berkasnya, dibuka dulu berkasnya, bolak-balik rilis lagi. Ntar ya, barangnya kayaknya masih ada nih 1 ton. Di sini sih catatannya 2 ton ada. Gus atau boy, tolong cek di situ. Dia adanya, kita cek lagi. Ini ada di rak sekian, di blok sekian, pokoknya gitu. Tolong cek di sana ada nggak. Akhirnya petugas yang lainnya nge-check dulu, kucuk datang, cek. Pak ada gitu. Oke, tolong diangkat ya. Diangkat, ini mau dipakai gitu. Jadi intinya adalah prosesnya lambat, birokrasinya lambat, prosesnya lambat. Ya harusnya misal gini, kamu minta sebuah data di storage yang agak lambat ini, ya anggaplah kamu butuh waktu misal untuk data itu sampai ke kamu. Kalau misal tadi gudangnya lambat itu, untuk kamu dapetin datanya kamu butuh waktu 1 jam untuk nyampe kamu. Ya, mereka harus ngecek dulu manual segala macam. Tapi kalau storage kamu udah yang high speed kayak yang SSD NVMe, taruhlah di gudangnya udah high end banget, udah high tech. Jadi langsung datang, jadi langsung ada monitornya, saya butuhnya barang A 1 ton, langsung tring gitu, sampai udah ada di, silakan ambil di tempat pengambilan barang. Nah, jadi butuh waktu cuma 1 menit. Nah, kira-kira gitu. Nah, balik lagi, sekarang kita balik lagi ke analogi tiga faktor ini adalah kalau misal prosesor kamu udah pabriknya udah oke, pabriknya cepat, jalanannya tadi kecil, jadi barang yang bisa diantar dari gudang ke pabrik itu sangat terbatas. Walaupun pabriknya butuhnya 1 ton, tadi bisanya dikirim taruh cuma 50 kilo. Nah, gudangnya konvensional, jadi pabriknya udah kencang, jalanannya sempit, gudangnya konvensional. Udah harusnya ngirimnya 50 kilo, pabriknya butuh 1 ton, datanya dikirimnya 50 kilo barangnya. Dan untuk nunggu barangnya dikirim itu dia butuh waktu 1 jam. Nah, ini yang bikin kira-kira ini yang bikin proses dalam produksi barang ini jadi lambat. Atau gampang ya, kalau di PC kamu atau di laptop kamu, ini yang bikin laptop kamu jadi lambat. Kalau kamu punya tadi pabriknya atau prosesornya yang udah high end, yang udah kencang, ini yang bikin dia jadi sangat lambat. Dia bisa processing cepat, dia bisa mengubah data jadi produk jadi secara cepat, tapi jalanannya sempit. Ya, pabriknya, gudangnya lambat banget. Nah, jadi gimana solusinya kalau kamu pengen laptop kamu kencang atau PC kamu kencang? Paling gampang adalah sinergikan 3 hal ini. Atau tadi misal kita case yang lainnya gini, dia udah pakai, ini juga banyak juga nih case-nya. Dia udah pakai prosesornya pabriknya lumayan udah cepat, gudangnya cepat, tapi jalannya sempit, itu juga jadi masalah. Nah, tapi ada yang menarik adalah sekarang banyak banget laptop low end yang harganya di sekitar 4 juta, 5 juta, sampai 6 juta itu dia karena ada si teknologi SSD NVMe atau gudang yang high tech ini yang super cepat untuk kita minta barang. Dia bisa disinergikan. Dia pakai pabriknya yang nggak kenceng-kenceng banget. Taruhlah pabriknya cuma bisa sekali produksi 30 menit. Terusnya dikasih jalanannya juga ya udah cuma sedikit gitu. Tapi gudang ini cepat gitu. Ketika diminta kita butuh 1 ton, langsung ting gitu. 1 menit udah ada 1 ton. Tinggal pelan-pelan dikirimnya. Karena dikirimnya dia nggak lambat, dia jadi cepat nih, dia sinergi sama-sama ya pas aja. Jadi makanya karena sinerginya bagus, jadi ada laptop yang low end, yang mid end, yang akhirnya untuk tes sederhana, untuk kerjaan sederhana itu bisa aja mendekati laptop yang di atas 10 juta gitu. Banyak karena dia pakai tadi case yang paling gampang adalah yang pernah saya tangani nyata adalah case-nya V130. Lenovo V130 itu menurut saya anomali banget. Dia pakai prosesornya walaupun dibilangnya itu turunan Core ya, sama kayak, tapi dia nggak seindah Athlon turunan dari Ryzen gitu. Satu keluarga sama Ryzen. Kalau Celeron turunan Core itu beneran Celeron.
nggak ada turbo boostnya, dimatiin turbo boostnya, dan performanya ya cukup gitu, nggak yang tinggi, tapi dia bisa kencang banget karena tadi si Lenovo V130 itu dikasih sama Lenovo SSD yang super kencang, yang bahkan harusnya di kelas gaming aja dia nggak dapet tuh sekencang itu. Dia dikasih SSD 3000 MB per second. Jadi walaupun RAM-nya cuma 4, prosesnya ya cukup, tapi SSD-nya kencang banget. Jadi dia butuh apa aja udah ada gitu. Udah butuh, si pabrik ini butuh apa aja, barangnya udah tersedia nih, tinggal distribusinya aja sama pabriknya proses. Itu yang bikin jadi nggak lama. Nah, itu case yang sering baru. Tapi yang paling banyak juga case di lapangan saya alamin adalah tadi pabriknya oke, bisa proses cepat, tapi jalur distribusinya payah, sempit, dan gudangnya payah banget. Jadi caranya supaya kalau kamu mau formula supaya dapat komputer, laptop, PC yang cepat itu ya itu tadi, sinergikan tiga hal itu. Pabriknya kencang, udah kencang. Kalau kamu udah punya pabrik yang kencang, i7, i5, sekarang kamu pikirin gimana jalur distribusinya jadi gede. Jalur distribusinya gede, dan kalau bisa nggak cuma lebar tapi cepat juga. Jadi masing-masing RAM itu kan ada kecepatannya, sesuaikan aja sama batas maksimal yang bisa ditampung sama yang bisa dihandle sama prosesor kamu. Jadi gedein jalur distribusinya dan ganti untuk gudangnya, pakai gudang yang bagus, yang cepat. Kalau misal ternyata kamu punya masalahnya adalah masalahnya laptop saya cuma support pakai SATA, nggak ada M.2-nya, nggak bisa pakai NVMe, nggak bisa M.2 SATA. Ya udah, paling nggak ganti yang ke tengah-tengah nih. Walaupun saya bilang masih lambat untuk tahun ini, tapi itu jauh lebih cepat daripada kalau kamu pakai hard disk biasa. Kamu bisa pakai SSD SATA. Itu sekitar 400-500 MB per second ya, 5 kali lebih cepat lah. Itu better lah daripada nggak sama sekali gitu. Jadi ganti gudangnya yang cepat, prosesnya cepat, jangan pakai gudang konvensional lagi. Kalau tadi untuk processing data, terusnya pakai ini lagi jalur distribusinya itu digedein, dilebarin, supaya ketika pabrik butuh data 1 ton ya bisa jalannya, kalaupun nggak bisa 1 ton semua, paling nggak 1 kuintal ya cuma 10 kali jalan gitu. Atau bagus lagi misal ya udah 500 kilo gitu, jadi cuma 2 kali jalan. Nah itu yang bikin nanti dia makin lancar gitu. Terusnya apa lagi kira-kira gitu, hubungan antara 3 hal itu. Saya belum bahas GPU, nanti kita coba bahas GPU di video yang lainnya. Tapi paling nggak ini analoginya tadi, pabrik, jalur distribusi jalanannya, dan gudang. Kalau kamu pengen dapat komputer dengan performa oke, selaras 3 hal itu, pabriknya kencang, jalur distribusinya lebar dan kencang, jadi supaya ada bottleneck di situ, dan gudangnya oke. Jadi kalau dia butuh waktu cuma 1 menit untuk processing 1 ton, si jalanannya bisa tuh 1 ton sekali jalan, dan gudangnya ketika diminta barangnya 1 ton, dia langsung 1 menit selesai, 1 menit langsung keluar tuh 1 ton, misal taruhlah seperti itu. Jadi cepet tuh, kita perlu barang 1 ton langsung jalan, nih udah ada tuh jalan 1 ton langsung masuk ke pabrik, 1 menit selesai. Nah itu yang bikin prosesnya jadi cepat. Nah terus HDD nggak guna dong? Nggak juga. Hard disk untuk saya masih guna. Karena kenapa saya bilang masih guna? Dia untuk value-nya, walaupun harganya dengan harga lebih rendah kamu bisa dapat storage yang lebih besar. Nah gunanya di mana? Kamu bisa taruh dia jadi gudang cadangan, yang beneran gudang untuk data-data aja yang suatu waktu dipakai, yang nggak untuk processing. Jadi bukan untuk sistem operasi. Kan butuhnya sekali-sekali aja ya, nggak butuh yang cepet-cepet banget, itu bisa dimanfaatin. Oke, kira-kira itu tadi analogi saya mengenai hubungan prosesor, RAM, dan storage dalam komputer atau PC kamu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita bahas tentang GPU di lain waktu. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.